saya menggambarkan kondisi Jawa Barat kali ini, khususnya di 2025 ini, yang telah menghapus, meniadakan bantuannya. Sekali lagi, menghapus bantuannya kepada masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Pemerintah sekarang sepertinya lebih memilih tontonan daripada tuntunan. Lebih memilih kemeriahan, gemerlapnya sebuah pertunjukan daripada hening sunyinya sebuah doa di lembaga-lembaga keagamaan. Dengan dalih bahwa hibah kepada lembaga-lembaga keagamaan tahun-tahun sebelumnya dianggap ugal-ugalan. Dengan dalih bahwa pertunjukan atau tontonan itu memberikan multiplier effect ekonomi. Dan dengan dalih banyak lagi. Terlepas daripada itu, siapapun, termasuk pemerintah yang tidak suka kepada pesantren, saya hanya sekedar mengingatkan, jika tidak suka kepada pesantren, setidaknya jangan pandang pesantren dalam sisi keagamaannya saja, jangan pandang itu, tolong. Pesantren jika dilihat secara sejarah adalah lembaga pendidikan yang lebih dulu ada di muka Nusantara ini daripada sekolah-sekolah formal. Maka dari itu, bantuan kepada pesantren bukan karena masalah kedekatan, bukan hanya sekedar masalah agama, akhlak, dan lain sebagainya, tidak. Melampaui itu bahwa memberikan bantuan kepada pesantren adalah sebuah penghargaan dari lembaga, dari konstitusi negara terhadap pendidikan yang lebih dulu ada di Nusantara ini. Nah, itu kritikan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai PKB yang membuat framing jahat ya. Seolah-olah Kang Deddy Mulyadi anti pesantren, anti masjid, anti Islam. Kemudian kita akan saksikan penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi, alasan kenapa dana hibah untuk yayasan-yayasan pondok pesantren di stop sementara. Kita saksikan sama-sama. Banyak juga di antara kita bikin punten ya, bikin yayasan maksain diri. Berarti nges aya yayasan, nges aya yayasan, berarti nges aya depan panas-panas, Pak. Murid 5 ke dipertahankan. Kenapa? Karena tujuannya bukan pada pendidikan, pada aing. Komor berarti itu maru yayasan anak, kan saya. Nah ini ya semuanya lah, termasuk yang Bekasi itu masih ada. Saya muncul di media sosial, muncul di berita yang masih ada tuh guru-guru apa murid-muridnya mau cek lagi 1,5 juta bayar, itu yayasan apa di bawah binaan siapa? Kalau bandel cabut izinnya, gitu loh. Udah kelar. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi, gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik, yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di Lemur anu teu boga akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabagean Pak. Diriungkeun, anu narima nu ngariungkeun mana balik ke macan kedong pun. Emang saya tahu yang gitu Pak. Sampai Pak saya bukain Pak. Bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov. Allahu Akbar. 2 miliar, 1 miliar. Ada juga yang bikin yayasan palsu 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag. Berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, dan dibutuhkan di wilayahnya. Pemprov siap membangun, Pak. Sudah. Udah kita bangun aja nanti. Saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana kumpulin. Semua ayo kita bangunin. Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag. Gak ada. Semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Tapi caranya harus benar, lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa. Ajengan Pak, 2 jam, 4 jam. Cek ajengan nanti itu nyaho. Saya kemarin tuh diskusi dengan teman-teman di DPRD. Kang Deddy terima kasih, itu di stop. No. Kenapa? Udah cari orang baru, saya tuh penanganin terlalu banyak. Kenapa? Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Ya udah lah yang terima teman-teman kita. Nah saya ingin harus itu Pak. Kalau nggak mau itu Pak. Saking pusing karena yayasan ini sudah sering dapat. Bikin yayasan baru mau saya buka. Yayasan baru Pak, nggak terverifikasi. Ini yayasan anyar, nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Di Garut, itu nyampe berapa Garut bantuan ke yayasan? Ada sekitar 200. Hampir 300 miliar. Garut itu sampai 500 miliar Pak. Bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak. Bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah Narunggruk. Kan saya ingin besar. Kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani menghadap saya, berani Pak. Udah nggak ada masalah. Dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak.
Mau saya sebutin? 50 Pak, ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh, beret tuh Ustaz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta, seneng ya sekarang. Ini saya bukain Pak. Bu Hibah, makanya saya hari ini close dulu, saya bilang nanti nggak mau lagi lewat pendekatan aspirasi. Saya mau pendekatan program pembangunan. Kemenag nanti bikin data madrasah-madrasah di Jawa Barat, sanawiyah yang Kementerian Agama tidak mampu, dan di situ tidak ada SMP, di situ jauh dari SD. Jadi maksud saya gitu loh Pak, harus ada rasional gitu. Ulah rebutan murid. Jangan kejadian rebutan murid. Kalau di situ sudah ada SMP, ya sudah SMP-nya kembangin. Kalau di situ sudah ada sanawiyah, nggak usah bangun SMP. Kalau di situ sudah ada madrasah diniyah ya. Kalau di situ sudah madrasah diniyah, madrasah diniyah didorong untuk menjadi bagian sekolah karakter di situ. Jangan balapan SD di situ. Di urang mah balap, kayak sanawiyah digirin SMP. Kayak madrasah diniyah digirin SD. Pasea guru gitu akur. Nah ini kita bikin rasionalisasi karena tujuan kita adalah membuat sekolah ini, tujuan kita anak Jawa Barat sekolah minimal SMA atau madrasah aliyah. Nah ini petakan Pak. Sekarang pokoknya target saya tahun ini anak Jawa Barat hanya 100% sekolah SMA. Apapun caranya harus kita lakukan. Kita masih banyak ruang. Kalau duit dicari itu pasti ketemu. Ini untuk pembangunan, rumuskan dari sekarang, dari mulai perubahan. Nanti di Musrenbang Frog tanggal 5 Mei itu harus mulai nampak Pak. Nanti jadi kita yang membangun Pak, nggak ada hibah-hibahan, kita yang bangun gitu loh. Jadi Pemprov yang bangun. Jadi misalnya ke Kemenag, terima bangunannya kita serahin, kunci gitu loh. Saya ingin Jawa Barat tuh antara Kemenag ini bareng lah, Sanawir semuanya visinya untuk pendidikan anak Jawa Barat. Nah, tadi dapat saksikan ya di Jawa Barat itu yang mengatakan Kang Deddy itu menyekat hibah-hibah kepada madrasah dan program-program keagamaan. Mengatakan bahawa Kang Deddy itu lebih anti keislaman lah gitu kan. Tapi setelah kita mendengar kenapa biaya ataupun hibah itu diberhentikan buat sementara aja, bukan untuk selamanya gitu. Kenapa? Karena Kang Deddy mau analisa dulu apa yang terjadi ataupun siapa agar dana-dana itu tidak disalahgunakan kepada tempat-tempat yang nggak wujud sama sekali gitu kan. Seperti mana yang dinyatakan tadi, banyak korupsi yang berlaku untuk madrasah-madrasah. Dana itu telah disalurkan atau hibah itu telah diberikan kepada madrasah, tetapi yang sampai ke pemiliknya itu cuma tidak sama dengan jumlah yang setelah dijanjikan gitu kan. Itu sesuatu yang iya, korupsi gitu kan. Proposal dibuat, terus proposal udah siap, tapi tidak ada sekolahnya, tidak ada yayasannya, itu nggak ada, fake gitu kan, yang hanya diada-adakan gitu. Dan itu sesuatu yang tidak boleh dan salah juga menurut agama Islam, betul kan? Tapi yang diusahakan oleh Kang Deddy ini nanti diperhatiin dulu, harus dibuat kajian dulu agar yang bisa jelas yang mana yang harus diberi, yang mana nggak usah lagi dibagi. Balik-balik orang-orang yang sama juga yang menerima dananya, yang menerima hibahnya itu orang yang sama. Justru itu Kang Deddy nggak mau gitu, harus hibah itu harus sampai ke seluruh masyarakat di Jawa Barat, nggak hanya diberikan kepada satu orang yang ataupun satu yayasan aja yang itu aja yang menerima gitu kan. Jadi yang kaya itu terus kaya, terus yang miskin itu terus miskin gitu. Maksudnya itu sesuatu yang, kalau Asa setuju dengan Kang Deddy, alhamdulillah itu tindakan yang sangat bagus, sangat kritis agar menyekat perkara-perkara yang dinyatakan seperti korupsi. Itu. Kalau menurut kalian kayak gimana? Yang tindakan yang dilakukan oleh Kang Deddy ini menyekat dana hibah itu adalah sesuatu yang positif atau sebaliknya? Titip komen di bawah supaya As juga tahu pandangan kalian mengenai isu ini. Sampai ketemu lagi insya Allah di lain video. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Dadah.